Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 6, pendidikan kewarganegaraan. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Dan orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi dalam keluarga kita harus saling menghargai pendapat. Dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi ke mana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita akan pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan, jawab Mutiara. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, itulah manfaat kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak hebat, kata ayah. Nah, percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan pergi berwisata. Nah, Udin meminta pergi wisata ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Lalu, di sini Mutiara mengusulkan bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang dahulu, lalu liburan selanjutnya pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi kesepakatan dari usulnya Mutiara. Akhirnya, mereka akan pergi ke kebun binatang. Nah, walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai ya adik-adik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, percakapan itu membicarakan tentang memilih tempat wisata. Yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Ya, rencana wisata dilaksanakan waktu liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Nah, tadi yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin pergi wisata? Udin ingin pergi wisata ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin pergi berwisata? Sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Ya, karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya, supaya tidak terjadi pertengkaran. Menurut pendapatmu, kejadian dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Nah, dalam percakapan tadi ada diskusi dan musyawarah di dalamnya. Maka,
percakapan Udin dan keluarganya tadi menerapkan sila keempat Pancasila. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya, ayah memberikan kesempatan kepada Udin dan Mutiara untuk memilih tujuan wisatanya. Dan yang terakhir ada pertanyaan, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Nah, jika kita lihat, kalau sikap adilnya itu sesuai dengan sila kelima. Tetapi kalau kita lihat sikap musyawarahnya itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, di sini membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Nah, dalam musyawarah, kita boleh berbeda pendapat atau usul. Nah, tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak ya adik-adik. Nah, karena tujuan musyawarah adalah mufakat. Jadi, kita saling menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah adik-adik lambang sila keempat dan bunyinya? Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Nah, iya. Simbol keempat adalah kepala banteng. Dan bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, penerapan dan pengamalan Pancasila keempat ini adalah tentang musyawarah. Di sini ada contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Yang pertama ada menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Nah, seperti contohnya musyawarah untuk menentukan sekolah anak. Nah, selanjutnya musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Menghormati pendapat orang lain. Nah, jadi adik-adik, walaupun kita berbeda pendapat dengan orang lain atau teman kita harus menghormati pendapat orang lain itu. Dan yang terakhir ada tidak memaksakan kehendak. Nah, dalam musyawarah kita juga tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah.